internasional. Ini narasi awalnya udah keren. Tapi bukan itu yang saya katakan. Yang saya katakan hari ini tolong Pak Rocky buka rahasia untuk kita. Ini orang baik-baik semua ini Pak. Ada mantan Rektor UTU. Ada mantan Wakil Panglima GAM, Abu Razak. Ada Sulaiman Abda yang paling dekat dengan pemerintah dulu. Tapi orang baik-baik juga gitu ya. Anda saya tahu dari teman-teman di Jakarta. Yang pertama Anda itu yang orang juga tahu diundang oleh Pak Luhut ketika dia buka buku. Kami mau tahu apa pembicaraan yang bukan publik ketika Anda berdua dengan Pak Luhut. Ya. Anda kan paling keras mengkritik pemerintahan Jokowi. Dan Luhut adalah orang yang berada pada peringkat berapa dia? Ada Wapres, ada Presiden nomor 1, ada Wapres nomor 2, Luhut nomor 1,5 seperti itu. Ya enggak? Ya, kan? Ya betul enggak? Ya. Jadi kita mau tahu sekarang hari ini dari Pak Rocky, tolong beritahu sedikit lah apa pembicaraan Anda dengan Pak Luhut ketika diundang. Yang kedua, saya juga mendapat berita Gibran Raku Buming ya, wali kota Solo, anaknya Pak Jokowi. Itu berani bolos sekolah PDI. Gibran sedang mengikuti sekolah kepemimpinan PDI di Lenteng Agung, ya, diam-diam bolos pada hari itu tentu. Sedang sekolah, bolos, bertemu dengan Rocky. Itu panjang ngomongnya. Bayangkan ayahnya dikritik setiap hari, anaknya ketemu dengan orang yang mengkritik itu, kemudian mejeng di Twitter. The question is, cerita apa di situ? Ini pengantar Pak Rocky. Oke, selalu ada upaya untuk mendiagnosis kehidupan publik saya. Ada upaya untuk bahkan memforensik peristiwa politik di sekitar saya. Ini profesor forensik nih, di forensik secara antropologi, secara sosiologi, bahkan secara psikologi. Itu sebetulnya yang kita perlukan di bangsa ini. Setiap orang mampu melakukan forensik terhadap keadaan publik, keadaan politik terutama. Jadi saya mulai sambil mencari cara untuk menghindar. Tapi saya akan asuh forum ini mungkin 60 menit supaya kita bisa lihat apa sebetulnya yang terbaca dan apa yang tak terbaca. Tentu banyak peristiwa di dalam hari-hari ini yang sesuatu yang tak terlihat tak berarti tak bisa dibaca. Itu dasarnya. Dan itu yang kita sebut sebagai the hermeneutic of suspicion itu dalam metodologi ilmu pengetahuan. Kita melihat gejala, tapi kita mesti lihat pola gejalanya apa tuh. Nah, saya berteman dengan Pak Luhut, saya tahu perangainya, orangnya kadang-kadang eksplosif gitu. Tetapi ada hal yang saya anggap, sebut aja, wajah ketegangan istana ada pada Pak Luhut. Kenapa? Karena dia punya potensi untuk bahkan masuk ke segala bidang tuh. Dan itu yang saya tanyakan, Anda menguasai semua hal itu. Tapi sekaligus saya mau terangkan bahwa tentu Presiden menginginkan Pak Luhut mengatasi hal-hal yang macet. Karena kapasitasnya tuh. Dengan kata lain, kalau terlalu banyak profil, terlalu banyak agenda yang diserahkan Presiden pada Pak Luhut, itu artinya dari awal hanya ada 1-2 orang yang dipercaya oleh Presiden Jokowi. Nah, Luhut adalah orang yang dipercaya 1,5 cm dari kursi presiden. Yang lain itu 2-3 meter. Bahlil ya makin 30 meter. Tapi semua orang mau kasih kesan dekat presiden. Itu pertanda bahwa di istana ada semacam, kita sebut aja pengentalan persoalan. Dengan asumsi tadi saya bisa bayangkan begitu rapat kabinet, semua menteri bicara, tapi pasti nanti di ujungnya Pak Luhut yang akan menyimpulkan, kira-kira begitu.
Dan disimpulkan itu nanti di dalam komentar-komentar Pak Luhut di publik. Jadi itu profilnya. Jadi saya diundang untuk bahas buku Pak Luhut, tapi saya tahu bahwa di situ ada banyak menteri pada waktu itu, dan saya anggap bahwa oke, saya diundang sebagai pembahas, maka saya akan bahas buku itu. Dan pembahasan saya pasti akan menyangkut kritik. Jadi tidak mungkin dicegah saya mengucapkan kritik. Bahkan di depan Pak Luhut dan Pak Mahfud kan saya bully beberapa menteri di situ kan. Karena saya nikmati membuli orang itu. Supaya nggak ada basa-basi. Itu soalnya. Demikian juga saya ngomong dengan Pak Mahfud, baik-baik sebagai teman. Tapi di TV One kemarin saya tegur dia tuh. Saya bilang, Anda salah mengintervensi keputusan pengadilan soal Sambo. Saya bilang pada dia bahwa apapun yang Anda ucapkan itu berbahaya bagi hakim ke depan. Karena hakim ke depan, karena Pak Mahfud bilang bahwa hakim itu bagus putusannya tuh. Lalu hakim itu pasti menganggap bahwa dia dipuji. Maka hakim berikut juga akan minta pujian. Kan begitu stare decisis-nya tuh, presidennya tuh. Jadi sangat berbahaya kalau orang istana mengomentari putusan hakim pada Sambo. Cuma itu aja. Lalu Pak Mahfud sedikit mau bertengkar dengan saya, tapi bilang enggak, Anda tidak boleh bicara itu, mending diem. Lalu orang merasa kok ditegur pejabat publik. Memang pejabat publik itu harus ditegur di depan publik. Kan itu soalnya kan. Orang bilang nggak sopan. Lalu di mana saya mau tegur Pak Luhut, saya mau tegur Pak Mahfud di depan kamera tuh, supaya orang tahu ada keterbukaan politik. Kan nggak bisa saya tegur Pak Mahfud pakai WA, kan orang nggak tahu tegurannya apa tuh. Demikian juga menteri yang lain. Jadi saya mau agar supaya public sphere ini, ruang publik ini dibuka. Karena ruang publik memang dimaksudkan untuk menghasilkan narasi alternatif. Itu betul tadi. Perlukah presiden baru untuk Indonesia? Oh salah. Perlukah narasi baru untuk Indonesia? Jadi kita balik pada tema tadi. Apa sebetulnya itu narasi itu? Narasi itu adalah story, cerita yang di dalamnya ada konstruksi. Jadi bukan asal ngomong itu. Sesuatu yang disebut naratif kalau di dalamnya ada beban ideologi itu. Jadi semua narasi di dalamnya ada ideologi. Dan ideologi nggak mungkin dihapus dari memori kita tuh. Semakin dia dihapus, semakin kenangan itu membekas tuh. Aceh Merdeka, memang dia bisa dihapus sebagai proyek politik. Tetapi itu akan ada terus di otak kita tuh. Negara Islam bisa dihapus, bahkan dihapus di dalam Piagam Jakarta. Tetapi narasi itu akan ada tetap di kita tuh. Jadi nggak usah takut untuk mengatakan ide kan. Karena kita cuma bilang ada yang mau bikin negara Islam, ada yang mau bikin negara liberal, ada yang mau bikin negara kesultanan. Ya biasa aja, itu sebagai narasi. Makin dia dihapus, makin dia membekas itu. Dalam teori dekonstruksi yang ahlinya adalah Profesor Humam, sesuatu yang dihapus akan menimbulkan jejak baru. Kalau saya kasih contoh bagaimana ideologi itu bekerja ya. Kalau ini saya nggak suka nih, perlukan narasi baru tuh. Soalnya narasi lama itu buruk. Kalau ini saya hapus, terhapus memang. Tetapi hasil hapusan saya membuat goresan baru di situ tuh. Lalu penggores ini saya buang. Orang akan ingat saya pernah membuang alat untuk menghapus itu. Jadi memori manusia itu nggak mungkin dilepaskan dari traces, dari bekas. Anda nggak mungkin menghapus kenangan ciuman pertama Anda. Walaupun Anda akhirnya kawin dengan orang lain. Jadi begitulah ditanamkan pada kita secara antropologi, kita hidup dengan memori dan hope. Jadi manusia itu mengalami memanfaatkan dua energi. Yang pertama ada politics of memory di belakang, yang kedua ada politics of hope di depan tuh. Narasi menghubungkan itu. Jadi kalau kita bicara hari ini, kita mau duga apa narasi yang kita maksud dengan narasi baru untuk Indonesia tuh, dalam bentuk tanda tanya bahkan. Artinya ada kemungkinan kita mengevaluasi narasi sebelumnya. Pasti narasi Pak Jokowi yang mesti kita bicarakan. Gak mungkin kita evaluasi narasinya Pak SBY. Narasi Pak SBY udah diucapkan sebagai sistem yang sudah selesai, ganti narasi
Pak Jokowi. Tapi kita bukan bicara Pak Jokowi ansih, tapi narasi Indonesia dibawa ke kepemimpinan Pak Jokowi. Itu intinya. Narasi Indonesia itu. Coba kita mulai duga, apa kira-kira arah narasi baru kita? Arah narasi baru Indonesia. Terutama dengan soal kasakusuk pemilu. Tadi pagi ada berita. Duta Besar Amerika Serikat menemui pimpinan PKS. Itu di dalamnya ada narasi itu. Bukan PKS menemui Duta Besar Amerika, Mr. King yang orang Korea itu. Duta Besar Amerika menemui pimpinan PKS, diterima oleh Presiden PKS, Ustadz Saiku. Di kantor PKS. Coba Anda tafsirkan misalnya tuh. Apa intinya? Artinya narasi Indonesia hari ini dipantau secara teliti oleh global player. Amerika memantau itu. Pertama. Jadi keterangan pertama dari narasi adalah bagian-bagian yang tidak bisa kita analisis, yang sebetulnya tersamar, bisa kita pastikan bahwa ada sesuatu mengapa dubes Amerika datang ke kantor PKS. Kita tunggu misalnya dubes Cina datang ke kantor Nasdem. Kita mau tunggu. Kan begitu kalau kita membaca narasi kan. Ada counter narasi itu. Jadi Indonesia jadi pusat perhatian dunia karena potensi ekonomi Indonesia yang besar dan potensi demokrasi yang sekarang sedang terhalangi. Yang kedua, kalau dubes Amerika datang ke Golkar, datang ke PAN, datang ke PDIP itu biasa aja tuh. Ini datang ke partai oposisi. Datang ke partai oposisi yang ideologinya adalah Muslim, Islam tuh. Datang ke partai yang selalu dianggap sebagai Islamofobi itu. Itu cara kita membaca narasi itu. Kalau kita lihat sebetulnya keterangan-keterangannya pasti akan diberi keterangan oleh humas, nggak mungkin humas duta besar, juru bicara kedutaan Amerika mengucapkan konferensi persnya, nggak mungkin tuh. Karena bagi Amerika yang dia ucapkan itu silahkan ditafsirkan oleh negara di mana dia tinggal. Itu bahasa-bahasa diplomasinya. Nggak mungkin Amerika mesti terangkan kenapa dia bertemu dengan dubes Amerika, dengan PKS. Pasti Joe Biden telepon dia malam-malam, segera temui PKS. Kenapa? Karena ada ketidakpastian masa depan Anies. Dengan mudah kita, masa dubes Amerika datang ke situ untuk makan dendeng asapnya Aceh, kan nggak mungkin gitu. Jadi ada yang kita sebut sekarang, saya cariin istilahnya ya, ada urgensi. Nah, urgensi ini yang akan ditafsirkan oleh Cina. Mengapa dubes Amerika datang ke PKS? Urgensi ini akan dibahas di dalam forum Eropa. Apakah Amerika ingin memberi sinyal bahwa kami mendukung proses demokratisasi di Indonesia? Pasti itu. Karena Amerika punya point of view bahwa di mana ada kemacetan demokrasi, dia akan intervensi atas dasar konstitusi Amerika. Amerika akan anggap di mana tidak ada kebebasan, di situ ada bahaya kumpulan negara yang akan mengusir Amerika. Ini narasi barunya di situ. Jadi kita mau tafsirkan bahwa Indonesia diminta untuk memilih, ngikuti narasi Amerika atau narasi Cina tuh. Mau jadi proksinya Cina atau jadi proksi Amerika. Tentu kita bisa bilang kita punya cara berpikir lain. Kita akan mendayung di antara dua karang. Tapi itu sifatnya normatif aja. Orang akan lihat bahwa Indonesia pasti berbohong. Karena seluruh profil politik kita hari ini ke Cina. Berita yang sama tadi pagi, Indonesia minta lagi 8 triliun pinjaman dari konsorsium Bank Cina untuk meneruskan proyek kereta cepat yang mangkrak, yang macet.
Jadi kita akan terjebak di dalam debt trap yang kita tahu kebiasaan Cina itu kasih diumpankan terus utangnya kemudian diambil alih di belakang. Ini juga dihitung oleh Amerika bahwa di Asia Tenggara itu beberapa port itu udah dikuasai Cina. Tadi malam saya diskusi dengan Pak Humam itu artinya persiapan perang di Cina Selatan itu udah tersedia infrastrukturnya bagi Cina. Bagi Amerika dia nggak punya infrastruktur perang di sini kecuali armada ketujuh Seventh Fleet yang mondar-mandir di kawasan Indo-Pasifik. Jadi kita mau lihat tadi narasi baru ini relevan betul ini yang dipilih oleh teman-teman di Aceh. Perlukah narasi baru untuk Indonesia? Kenangan tentang Aceh sama dengan kenangan tentang Papua. Yaitu ada elemen internasional. Aceh menjadi sorotan dunia karena ada peristiwa-peristiwa di belakangnya tuh. Nggak ada peristiwa di Jawa Barat, nggak ada peristiwa di Sulawesi Selatan, apa namanya Sumatera Barat misalnya. Tapi Aceh masih menjadi agenda internasional, demikian juga Papua. Jadi hal-hal ini yang membuat kita menduga bahwa akan ada semacam gempa bumi kecil setelah Dubes Amerika bertemu dengan PKS. Jadi kalau kita hubungkan dengan sejarah politik kita, dengan genealogi politik kita, tidak ada satu peristiwa perubahan politik di Indonesia tanpa variabel Amerika Serikat. Kemerdekaan kita juga dihasilkan sebagai hasil diplomasi setelah Perang Dunia Kedua. Pemenangnya Amerika. Peristiwa politik di 65 setelah dibuka file-file CIA, Amerika mengakui ada operasi CIA di situ. Peristiwa 98 jatuhnya Pak Harto ada poin yang kemudian orang tahu bahwa Bill Clinton menelpon Perdana Menteri Jepang untuk stop membantu Indonesia. Padahal Jepang menganggap kita masih bisa bantu Indonesia selamatkan dari krisis financial. Jadi soal-soal ini yang akan kita hubungkan nanti dengan diskusi tentang narasi baru. Yaitu narasi yang memungkinkan kita lihat bahwa Indonesia sangat rentan untuk diakali oleh politik internasional. Walaupun mungkin secara individual kita memilih lebih baik dengan Amerika daripada dengan Cina misalnya. Tetapi bagi bangsa ini harus ada perspektif. Kalau kita mengatakan kita pro Cina, perspektifnya apa? Jangan sekedar dikatakan bahwa ya ini kebutuhan infrastruktur aja. Semua pengusaha Cina yang diizinkan negara untuk beroperasi secara global juga merangkap sebagai intelijen. Kenapa? Karena itu negara tertutup. Jadi bukan sekedar berbisnis tapi mengorek informasi itu. Saya lagi bahas soal global politics ya. 2 minggu lalu Australia memutuskan untuk membongkar semua CCTV yang diproduksi oleh Cina itu. Di jalan, di toko, dia buang semua itu. Karena pasti ada intelijen teknologi yang menganggap bahwa CCTV buatan Cina di dalamnya ada chips. Itu yang terjadi. Di kita mainan anak-anak itu di setiap rumah tuh mainan yang pakai remote control ada buatan Cina. Dan kita anggap biasa aja tuh. Kalau kita baca politik dunia sekarang, teknologi dijadikan alat untuk menyadap. Ini mainan anak-anak di situ, di dalam lato-lato, jangan-jangan ada chips di situ. Dan kita menganggap itu sekedar mainan. Kan banyak menteri main lato-lato kan? Lato-lato artinya laki-laki tolol. Itu kewaspadaan itu. Saya ingin ingatkan cara membaca politik Indonesia dari perspektif global player. Saya kasih contoh yang sekarang lagi sangat dihebohkan itu. Ada satu peralatan yang sudah membawa bencana kasus jurnalis yang dibunuh di Khashoggi. Kasus Arbaguena, seorang kritisi pemerintah salah satu negara di Afrika itu
dibujuk melalui iPhone untuk mendekat ke counter tertentu supaya disadap. Itu kerjaan dari satu sistem yang disebut spyware yang berbasis di Israel. Di Israel ada perusahaan namanya Pegasus. Itu perusahaan swasta yang memproduksi alat-alat penyadapan. Oke. Perusahaan ini hanya boleh menjual produknya setelah di-ACC oleh Perdana Menteri, karena ini berbahaya. Tapi sekarang banyak negara yang punya peralatan Pegasus. Pegasus itu semacam alat kecil drone ditaruh di atas Jakarta, seluruh Jakarta bisa disadap. Di dalam 8 menit semua pembicaraan bisa disadap. Jadi perang teknologi sekarang menjadi sinyal pertama bahwa ketegangan politik akan memanfaatkan teknologi tinggi. Itu yang memungkinkan kita curiga mengapa ada hub, ada station kereta cepat persis di samping lapangan terbang Halim Perdana Kusuma. Itu bukan soal teknis. Kita tahu bahwa teknologi informasi sekarang, IT itu dimanfaatkan untuk mengedarkan potensi perang. Jadi kalau kita mencurigai aktivitas bisnis Cina, sekaligus kita curigai aktivitas intelijennya. Karena negara itu negara tertutup. Tentu kita tidak ingin narasi kita, narasi Indonesia, narasi baru Indonesia ke depan dibaca oleh baik Cina maupun Amerika di kita. Jadi sekali lagi, saya ingin menggugah teman-teman akademisi di sini untuk coba melihat variabel global yang akan menentukan pertarungan politik di 2024. Kita udah dengar 2019 manipulasi teknologi untuk memenangkan seseorang. Kita dengar bagaimana teknologi Rusia itu dipakai oleh Donald Trump untuk mengacak-acak hasil pemilu di Amerika. Itu bisa jadi di kita sekarang karena urgensi persaingan global politics di Asia Pasifik. Kalau nggak ada ketegangan antara Taiwan dan Cina, nggak ada ketegangan antara Jepang dan Korea Utara, nggak ada ketegangan antara Cina dan Amerika, mungkin kita biasa-biasa aja pemilu itu. Jadi sekali lagi narasi baru kita akan ditentukan oleh faktor global, itu pertama. Sekarang saya masuk pada faktor lokal. Ada kecemasan, pemilu jalan apa enggak? Ada wacana penundaan pemilu. Dan kita lihat operasi diam-diam dari kekuasaan masuk sampai ke kampus untuk membujuk para profesor untuk tanda tangan naskah-naskah untuk sosialisasi penundaan. Kita lihat di DPR kemarin ada sinyal mengatakan bahwa udahlah nggak apa-apa juga pemilihan presiden dengan sistem tertutup. Kita mulai mencium bahwa hakim-hakim konstitusi mungkin udah dapat sinyal bahwa akan diputuskan dalam waktu dekat pemilihan umum akan dilakukan dengan sistem tertutup. Akan ada kemarahan publik di situ. Omnibus Law ditandatangani oleh presiden kemarin. Itu artinya udah berlaku. Buruh pasti akan mengamuk. Jadi Indonesia sedang diumpankan pada cekcok politik tingkat tinggi. Dan cekcok ini membahayakan demokrasi. Nah kita mau bicara itu dalam kesederhanaan kita. Karena seringkali bagian ini nggak dibicarakan di talk show. Dianggap ya udah itu urusan KPU itu. KPU nggak ada urusan dengan sistem pemilu tertutup atau terbuka. KPU hanya akan terima apa yang diputuskan di Mahkamah Konstitusi. Nah bagi masyarakat Aceh yang ada di dalam kegelisahan tentang masa depan NKRI. Kan tetap kita, kalau saya anggap saya orang Aceh, saya mengintai keretakan rejim. Lalu seluruh imajinasi kita tentang barang baru dalam politik Indonesia muncul lagi itu. Lalu terkait lagi dengan isu internasional. Itu soalnya di kita. Kita tahu bahwa impian-impian Aceh tentang kemerdekaan tetap hidup. Impian-impian Papua tentang otonomi, tentang self-determination tetap hidup. Impian-impian Ambon segala macam tetap hidup. Jadi kalau kita kumpulkan energi yang potensial memberantakkan Indonesia, kita akan berhadapan dengan negara yang punya kemampuan untuk menghentikan oposisi itu dalam bentuk persiapan senjata. Maka terjadi perang saudara di antara kita. Padahal potensi perang itu terjadi karena Monas, istana, pemerintah menunda atau bahkan ingin membatalkan kompetisi politik. Mulai dari isu 20% yang saya tentang tuh.
Jadi begitu banyak aspek yang bisa kita hitung untuk menjawab, perlukah narasi baru untuk Indonesia? Nah, hotspot internasional hari-hari ini masih ada di Eropa. Karena mesti ada konsolidasi, Jerman lagi konsolidasi, karena bagi Jerman, Eropa itu bisa potensial kembali pada fasisme kalau Rusia menang tuh. Dan Jerman punya pengalaman dengan narasi buruk, yaitu fasisme itu. Apa istilahnya itu, tadi saya bicara dengan Pak Umar, zeitgeist-nya, semangat zaman yang tumbuh di Eropa, menghendaki supaya demokrasi global diselamatkan dari potensi masuknya Rusia yang akan menganeksasi Ukraina, dan itu berarti akan berantakan Eropa. Nah, tema global demokrasi ini yang juga akan masuk di Indonesia. Jadi kalau dilihat dari atas dan bird's eye view, Indonesia kacau demokrasinya. Indeksnya turun terus. Untung pembicaraan semacam ini pasti akan dipantau oleh pers asing. Oh, masih ada pembicaraan kritis. Tapi nanti jadi paradoks. Saya akan dihalangi untuk bicara di dalam sebulan ini beberapa kali saya dihalangi untuk bicara di universitas. Karena rektor-rektor ini merasa bahwa kalau diizinkan narasi alternatif, itu artinya dia akan turun. Itu sangat teknis. Dia takut membuka pembicaraan tentang narasi baru. Padahal dia cuma rektor yang harusnya menyediakan wilayah untuk bicara narasi baru. Kan terbalik-balik kan. Jadi harusnya pembicaraan semacam ini adanya di universitas. Supaya tidak ada kecurigaan. Kalau di sini pasti dicurigai. Jadi apa kita mau jawab? Supaya nggak dicurigai, undang saya, undang Prof. Humam untuk bicara di universitas. Karena universitas punya metodologi untuk menapis mana yang bohong, mana yang maksiat, mana yang jujur. Itu justru ditutup. Nah, bahaya kita masuk dalam politik ke depan itu, universitas tidak diberi kesempatan untuk mengevaluasi sistem politik kita, percakapan politik. Jadi ini dasarnya kenapa saya merasa senang kita bisa bicara di sini, dan tentu ada teman-teman petugas yang memantau pembicaraan saya. Tapi saya mau jujur, saya mau katakan, saya tidak anti pemerintah, saya anti kebijakan yang dungu. Kan itu kan. Kalau saya anti pemerintah, saya nggak menyumbang pikiran kritis. Saya mengajar di Lemhanas, lembaga pemerintah. Saya mengajar di Sespim Polri, lembaga pemerintah. Saya pernah mengajar di Direktorat Intelijen Mabes Polri. Saya pernah mengajar di PT IKA. Saya pernah mengajar di Sesko TNI. Jadi mana mungkin saya anti negara. Saya anti pemerintah, bukan anti negara. Beda tuh. Jadi bagian ini yang saya mau terangkan supaya kalau kita mungkin ada setengah jam ke depan kita bicara. Saya mengucapkan itu karena kecintaan saya pada demokrasi, pada kemajemukan, pada sejarah. Aceh penuh dengan, Aceh adalah negeri yang dari tahun 400 sudah ada emas di dalam catatan arkeologi. Dari tahun 400 bumi Aceh sudah ada emas. Dan catatan arkeologi itu yang dibaca oleh pemerintah Belanda. Yang kemudian berupaya untuk mengirimkan mesin eksploitasi. Tapi Aceh bertahan ratusan tahun. Jadi betul kalau dianggap bahwa bangsa ini punya memori naratif yang beda-beda. Memori narasi Aceh dengan Belanda beda dengan memori narasi Pangeran Diponegoro tentang Belanda. Beda sekali itu. Tapi mau disatuin sebetulnya. Nah, penyatuan naratif ini yang berbahaya karena setiap bangsa, setiap komunitas itu membangun narasinya sendiri. Jadi yang berbahaya kalau pemerintah ingin menyeragamkan narasi itu. Dan itu sudah dimulai dengan mobilisasi kepala-kepala desa. Itu kan penyeragaman narasi itu. Menyogok kepala desa untuk sama-sama tuntut 9 tahun masa jabatan bisa diperpanjang. Cara berpikir seorang kepala desa di Lok Sumawe pasti beda dengan cara berpikir kepala desa di Semarang. Kenapa mesti disamain? Jadi kalau sama artinya ada mobilisasi. Kalau sama artinya ada meta naratif yang hendak diedarkan untuk mengendalikan politik. Nah, bahayanya di situ. Nah, tapi saya percaya bahwa Aceh tidak mungkin dibekuk oleh narasi-narasi besar itu. Karena Aceh punya pengalaman dengan narasi-narasi kecil yang memungkinkan ada harapan. Jadi teman-teman di sini itu pengantarnya, silakan berbicara. Saya masih abstrakkan persoalannya sebelum Anda bicara hal-hal yang konkret. Terima kasih Bung Rocky. Ini very good introduction ya.
pendahuluan yang sangat bagus. Yang tadi nanti kita soal lagi mengenai Gibran nanti. Pak Rocky, kalau memang tadi Anda mengatakan dibutuhkan narasi baru yang melihat global, melihat regional, melihat lokal, ini juga agak abstrak. Tapi saya mau bawa yang lebih nyata sekarang. Anda mengatakan di mana-mana diperlukan politik gagasan. Orang harus datang dengan gagasan, bukan dengan cerita bohong gitu. Ya. Kalau narasi ini sekarang dibawa kepada prospek Pilpres ke depan, sudah nampakkah gagasan-gagasan yang cemerlang yang mungkin bisa menjadi konten narasi dari berbagai kelompok yang mau ke sana gitu. Ya, Anda punya kacamata yang sangat jelas ini. Tolong kami diberitahu tentang gagasan dari orang-orang yang akan ke sana dikaitkan dengan generasi baru. Oke, api mulai menyala. Coba kita lihat, siapa sih calon presiden kita? Prabowo, Anies, Ganjar, Erick Thohir, Caimin, segala macam. Mereka diminta oleh partai masing-masing untuk menjadi calon presiden hasil kongres internal partai. Itu narasi utama partai, yaitu mencalonkan ketua umumnya. Tapi ketua umum bilang, iya tapi kita tunggu dulu sinyal dari Pak Jokowi. Terutama siapa wakil presidennya. Jadi jangankan mengucapkan gagasan partai, mereka menunggu gagasan Pak Jokowi. Kan gila nih. Buat apa you punya partai kalau akhirnya seragam gagasannya itu nunggu sinyal dari Pak Jokowi. Begitu Pak Jokowi bilang, saya perlu yang rambut putih. Gagasan partai hilang. Karena orang akan lihat, oh itu artinya Ganjar. Orang tanya, apa gagasan Ganjar? Nggak ada. Kenapa? Ganjar bilang, saya akan ikuti apa yang diinginkan Presiden. Kan gagasan dia adalah mengikuti gagasan Presiden. Konyolnya di situ kan. Demikian juga partai-partai lain tuh. Jadi bagi saya kita produce gagasan, ideas mesti kita evolve, mesti kita kembangkan itu. Saya coba misalnya debat soal global politics, nggak ada tuh. Padahal di depan kita gagasan tentang prinsip mendayung di antara dua karang Indonesia yang kita sebut bebas aktif itu hilang sebagai percakapan. Padahal justru itu recent ideas, recent issues di dalam dunia global. Ngomong tentang environmental ethics lingkungan, nggak ada satupun calon presiden yang do speak environmental problem, yang do speak ecological footprint yang makin lama makin buruk. Padahal kita baca setiap hari di dalam jurnal internasional, jumlah kejahatan lingkungan yang dibuat oleh manusia udah melampaui kejahatan lingkungan yang dibuat oleh alam sendiri. Kalau alam merusak dirinya, itu dalam rangka untuk memperbaiki dirinya sendiri itu. Tapi kalau alam dirusak oleh manusia, itu demi arogansi manusia. Dalam ilmu geologi disebut antroposin. Kerusakan yang dibuat oleh manusia sudah melampaui kerusakan yang dibuat oleh alam sendiri. Tema itu kita mau tanya pada siapa? Erick Thohir. Erick Thohir sekarang kampanye tentang PSSI itu. Jadi Anda akan lihat semua event persepak bolaan akan ada poster Erick Thohir dengan sponsor BUMN. Padahal Erick Thohir 24 jam dia mesti mikirin BUMN yang udah bangkrut. Yang sebagian besar BUMN kita itu mestinya di atas buku udah mestinya di write off. Karena nggak bisa bayar utang itu. Tapi masih dipakai untuk membail out PSSI. Presiden Jokowi setuju apa enggak? Pasti setuju, dia nggak tegur kok. Kan Presiden mesti bilang Anda ngurus BUMN 24 jam bukan berpolitik, tapi Presiden menginginkan elektabilitas dari Erick itu disuplai ke Ganjar, kira-kira begitu jalan pikirannya tuh, di ujungnya.
Kan bagi Erick Thohir, aktivitas saya diperlukan supaya nanti saya bisa jadi calon wakil presiden Ganjar. Oh nggak begitu Pak Rocky, itu tim suksesnya bilang begitu. Bereaksi, orang yang bereaksi artinya memang dia lagi berbohong. Itu intinya. Apalagi coba, Menteri Pemuda dan Olahraga, jadi wakilnya Erick Thohir. Lo ngapain? Kan dia udah Menteri Pemuda yang justru harus mengeluarkan kebijakan tentang olahraga termasuk PSSI. Tapi dia masih jadi pengurus PSSI kan, itu namanya jeruk nanam jeruk. Kacau logikanya tuh. Nah soal-soal itu yang saya persoalkan. Jadi betul proses hukum tadi, kita tuntut gagasan apa dari calon-calon presiden itu. Dan memang gak ada gagasan. Kalau kita bilang coba uji, ada proposal masyarakat sipil untuk melihat bahwa Indonesia yang terlalu besar. Beban ekonomi, beban sosial, beban besar. Kenapa kita nggak bikin ini negara persemakmuran? Indonesia ada negara bagian Aceh, negara bagian Bali, negara bagian, tapi kita tetap terikat dalam kesepakatan awal bahwa ini negara kesatuan, tetapi sistemnya federal. Ikut aja Amerika coba. Takut membicarakan itu. Padahal ini narasi baru. Terlalu besar cara kita untuk saling mensuplai, mensubsidi daerah-daerah. Biar aja daerahnya tumbuh sendiri itu. Nah bagian-bagian ini yang harusnya kita buka sebagai percakapan akademis itu. Tapi nanti orang bilang itu berarti makar, itu berarti sesesionis, itu berarti pemisahan. Bukan, upaya untuk mencari solusi. Tapi bagi Presiden Jokowi enggak, NKRI harga mati. Enggak mungkin NKRI harga mati, NKRI harus hidup dalam gagasan. Mematikan NKRI sebagai harga mati artinya menutup gagasan-gagasan masa depan. Menutup narasi masa depan itu. Itu yang kita lihat sebagai ketakutan untuk membaca narasi. Kenapa? Karena para menteri tidak membaca buku. Saya tadi baca bukunya Jamal tuh tentang Soekarno dan Aceh itu. Jadi dalam rangka tadi misalnya Islamofobi, Bung Karno sendiri mempromosikan Islam sebagai parameter kemampuan kita untuk menumbuhkan Indonesia. Bung Karno menulis Marxisme dan Islam. Bung Karno ikut mendorong syarikat Islam. Jadi seolah-olah narasi lama itu hendak ditinggalkan. Padahal kita nggak punya narasi baru tentang Indonesia. Jadi sekali lagi kita mencurigai sebetulnya bahwa bangsa ini kekurangan gagasan. Kenapa? Karena aktivitas membuat gagasan dari presiden tidak terlihat. Presiden sibuk gunting pita. Itu nggak ada gagasan. Sampai guntingnya udah nggak bisa motong pita. Maka pakai gunting kuku. Itu kritik saya. Karena ini memang buktinya begitu. Apa akibatnya? Akibatnya indeks kecerdasan kita, IQ nasional kita sekarang rata-rata 70. Indonesia itu IQ-nya rata-rata 70 dibandingkan dengan Singapura yang di atas 100, Vietnam segala macam. Itu bukti bahwa gagasan tidak dijadikan dasar berpolitik. Orang akan bilang masa 70? Emangnya itu rata-rata, artinya ada yang bahkan di bawah 70 karena disubsidi oleh yang 100. Dasar mereka yang nggak paham statistik pasti marah-marah saya kan. Pak Rocky, saya IQ-nya 150. Oh iya, itu artinya adikmu IQ-nya di bawah 70 atau tetanggamu di bawah 50. Parameternya di situ kan. Nah kita mau uji bagaimana gagasan itu ditumbuhkan. Di mana gagasan itu diuji? Di forum semacam ini, bukan di forum dangdut. Jadi betul Profesor Umam ingin supaya kita lakukan countervailing force melalui ideas di dalam forum semacam ini. Jadi jangan larang forum semacam ini. Justru forum semacam ini yang tadi akan menaikkan indeks demokrasi Indonesia. Justru forum semacam ini akan menaikkan indeks intelektualitas bangsa ini. Jadi Aceh punya potensi untuk membuka percakapan masa depan dengan menghindari atau bukan menghindari, hindari aparat untuk melarang forum semacam ini. Itu pentingnya kalau ada petugas hukum, petugas intelijen, dengar baik-baik supaya tahu bahwa Indonesia lagi miskin ID. Indonesia lagi miskin gagasan. Nah forum ini forum untuk memproduksi gagasan. Jadi jangan dihalangi. Terima kasih. Terima kasih Bung Rocky.
forum ini tidak akan saya dominasi. Kami ini semua ingin meramai-ramaikan Anda ini. Anda akan diramai-ramaikan. Karena Anda, you have a lot of ideas. Ya kan, Anda punya banyak sekali, kita sedikit sentil, keluar banyak sekali. Ya kan? Dan kami bersyukur Anda datang kemari menjadi semacam penghidup gitu. Ini banyak sekali gagasannya. Tapi tinggal di pancing begitu. Hari ini saya ingin mengundang beberapa orang yang ingin bertanya atau mengkritik atau memberi tambahan pikiran kepada kita semua. Untuk pertama saya undang Profesor Jasman J. Ma'ruf. Ini mantan rektor Universitas Tuku Umar, Pak Rocky. Silakan. Ada mic-nya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Panglima GAM, Bung Rocky. Panglima GAM, GAM adalah Gerakan Akal Merdeka. Jadi Aceh Indonesia ini memang memerlukan panglima, karena kedunguan begitu banyak. Ayo kita memerangi kedunguan. Untuk memerangi kedunguan diperlukan seorang panglima. Dan hari-hari ini kita sudah melihat Bung Rocky sudah di depan, layak diangkat menjadi panglima memerangi kedunguan di Indonesia ini. Oke, baik Bang Mam, saya nggak bertanya karena Bung Rocky bukan seorang pejabat negara. Kalau bertanya pasti nanti dia akan jabarkan solusi. Bung Rocky bukan seorang yang menjabarkan solusi. Bung Rocky seorang kritikus. Kenapa dia menjadi kritikus? Karena dia adalah pemikir kritis. Kita butuh orang-orang yang berpikir kritis sehingga kritik-kritik itu muncul. Kritik itulah yang akan jadi bahan masukan pemerintah untuk digodok di pikirannya. Dan Bung Rocky sudah berusaha untuk memberi masukan. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah membayar mahal kepada Bung Rocky. Karena dengan demikian, pemerintah bisa menjadi bahan masukan untuk bisa lebih baik lagi ke depan. Kenapa negara Indonesia begini rupa? Kita tahu peradaban kita sudah begini rupa, susah mencari manusia-manusia yang katakan tinggi etikabilitasnya, tinggi moralitasnya. Itu rendah, enggak. Susah mencarinya. Kalau elektabilitas itu mudah diatur, kapabilitas itu bisa dibentuk, tapi etikabilitas, moralitas itu sukar diatur dan tidak bisa diciptakan begitu rupa. Yang bisa membentuk itu adalah pendidikan. Ada apa dengan pendidikan kita? Sehingga kita sukar mendapatkan manusia-manusia hebat untuk yang memiliki etikabilitas itu. Oleh karena itu, saya nggak bertanya kepada Bung Rocky, tapi saya ingin mengkritik. Bung Rocky mengkritik sistem pendidikan kita. Kita melihat bahwa hari-hari ini banyak sekali demo. Yang di demo hari ini bukan lagi pemerintah, rektornya. Kenapa? Karena UKT yang tinggi. Uang kuliah tunggal, SPP dulu dipanggil. Semakin besar. Sehingga mereka sudah tidak sanggup lagi membayarnya. Kemudian juga kita lihat lagi bahwa terjadinya disparitas yang tinggi antara pendidikan Jawa dengan luar Jawa. Ini hal-hal yang fakta-fakta yang kita katakan. Dan mungkin ini perlu kritik itu kepada menteri, terutama pendidikan. Dan saya sangat menjarang Bung Rocky mendengar Anda itu mengkritik sistem pendidikan Indonesia. Hampir tidak ada, mungkin ada, tapi hampir tidak ada. Dan ini sangat penting seharusnya, karena ini akan membentuk peradaban bangsa kita di masa depan. Jadi oleh karena itu, kalau kita melihat hari-hari ini bahwa ada demo, ada segala macam, bahkan ada ribuan mahasiswa yang di-IO-kan oleh kampusnya. Hanya gara-gara nggak sanggup bayar SPP, dia mundur teratur.
Ya, saya ingin sampaikan bahwa perguruan tinggi kita menuju kepada kapitalisme yang tinggi. Dan inilah makanya hari ini saya ingin mendengar dari Bung Rocky. Apa kritik Anda terhadap sistem pendidikan kita di negara kita hari-hari ini agar menjadi bahan. Nah ini mesti dibayar Mas Rocky ini. Agar jadi bahan kepada pemerintah untuk dicermati, dibahan, didiskusikan. Sehingga Menteri Pendidikan Indonesia memiliki solusi. Bung Rocky nggak perlu memberikan solusi karena biarlah mereka berpikir. Karena mereka digaji. Digaji untuk menemukan solusi yang tepat untuk negeri ini. Demikian Bang Umam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, soal pendidikan ya, saya coba tanggapi itu. Setiap kurikulum di belakangnya ada perjanjian sosial. Kita mau didik orang itu demi apa dan karena apa itu. Demi apa dan karena apa. Alasan pembenarnya apa, alasan penghasutnya apa itu. Kita mau hasut mahasiswa kita, menghasut anak SD dengan filosofi apa. Hanya ada dua model pendidikan di dunia sebetulnya. Yang pertama yang berbasis pada cara Prancis menginspirasikan anak-anak itu dengan filosofi itu. Di Prancis, anak SD kelas 6 udah belajar filsafat. Critical mode of thinking di situ. Di Prancis, ide pendidikan itu demi solidaritas. Jadi kata solidaritas itu melekat pada dosen, pada guru TK, pada anak-anak. Intinya ada kesetaraan manusia. Kenapa? Karena Prancis pernah mengalami revolusi sosial. Sehingga menimbulkan satu kenangan, satu narasi di masa lalu. Bahwa setiap orang harus dihargai pada taraf kesetaraan sosialnya. Basisnya adalah 3 pilar dari revolusi Prancis. Liberté, égalité, fraternité. Kebebasan, liberté, égalité, kesetaraan, dan fraternité, persaudaraan. Itu dasar dari kurikulum Prancis. Semua anak Prancis itu paham apa yang dimaksud liberté, égalité, fraternité. Diingatkan bahwa satu waktu seorang raja yang lalim ditenteng kepalanya itu oleh rakyat, dipotong dengan pisau gilotin, penanda awal dari demokrasi. Karena Raja Louis XVI bilang bahwa nggak mungkin kepala saya berpisah dari mahkota saya. Karena mahkota saya dipasangkan oleh Tuhan. Lalu rakyat bilang coba kita uji. Dipenggal. Ternyata bukan mahkota aja yang jatuh dari kepalanya. Kepalanya jatuh dari badannya. Terpisah. Itu pelajaran tentang politik. Bahwa politik nggak boleh diklaim oleh seseorang. Politik itu adalah hasil kesepakatan rakyat. Dari situ pendidikan diajarkan di masyarakat Perancis supaya peduli pada manusia itu. Karena itu Perancis menganggap semua orang yang cari suaka silakan datang ke Perancis tuh. Prinsipnya begitu tuh. Jadi di Perancis ada revolusi sosial yang menyebabkan ide solidaritas menjadi kuat dan itu masuk dalam kurikulum. Amerika lain lagi, Amerika mengalami revolusi tapi bukan revolusi sosial. Itu revolusi pembebasan dari kolonial. Perancis tidak dijajah, dia dijajah oleh rajanya sendiri itu, beda tuh. Sehingga di Amerika idenya bukan solidarity tapi liberalisme itu. Itu dasarnya. Sehingga bagi orang Amerika siapapun silahkan belajar, mau jadi apapun yang disebut American Dream. Pemerintah memberi fasilitas semua anak Amerika untuk belajar, mau jadi apa aja. Mau dia jadi komunis, mau jadi liberal, mau jadi ateis, segala macam itu. Karena ide kebebasan itu mendahului ide kesetaraan. Itu juga paralel dengan keadaan di Amerika. Amerika itu nggak ada bangsa aslinya di situ. Amerika isinya adalah imigran. Apalagi kalau Anda di Los Angeles, semua bangsa ada di situ tuh. Di pantai barat itu sama sekali nggak kelihatan Amerika. Kan di situ ada orang Jawa, di situ ada orang Bugis banyak betul di situ, orang Jepang, orang Cina, Italia segala macam. Jadi Amerika tahu diri bahwa dia tidak punya yang disebut sebagai warga negara asli. Karena itu kebebasan nggak boleh dihalangi itu setiap orang. Itu dasarnya itu. Jadi tapi kalau sekarang Anda ada di Amerika misalnya di pantai barat, beberapa kampus di situ bahkan membiarkan mahasiswa menulis sendiri kurikulumnya tuh. Nanti si rektor tanya pada si mahasiswa baru kalau masih dari Aceh,
Anda akan dijemput oleh si rektor, dikasih dormitory, dikasih ruangan asramanya, terus rektor bilang besok pagi turun ke kantor saya ya. Anda dari Aceh, Anda mau belajar apa? Tulis sendiri kurikulummu. Mereka sediakan. Jadi ada perubahan paradigma di situ, bahkan makin liberal. Individu bisa tentuin sendiri dia mau jadi apa tuh. Sehingga nggak ada persoalan lagi dia mau lulus nggak lulus itu urusan dia. Kalau di sini lulus nggak lulus urusan palsu apa nggak palsu ijazahnya. Jadi ijazah di Indonesia jadi standar kurikulum. Yang penting saya harus lulus. Entah nyogok, entah palsuin tanda tangan segala macam tuh. Nggak ada semacam kontrol kualitas. Itu yang terjadi. Walaupun menteri mengatakan ini kampus merdeka. Iya, tapi rektornya nggak merdeka. Sehingga nggak ada pembicaraan yang merdeka. Berkali-kali saya dihalangi masuk kampus. Di mana kampus merdekanya coba? Jadi itu pertanda bahwa kita nggak punya paradigma tentang pendidikan. Itu basisnya itu. Ada yang disebut Tuturi Handayani, Ingarso bangun apa namanya? Ingmadia bangun Karso, Ingar, bagaimana itu prinsipnya? Ingarso Sungtolodo memberi teladan. Ingmadia Mangun Karso memberi kekuatan, mendorong, memberi harapan. Tuturi Handayani mendorong. Di kita bisa terbalik-balik. Ingarso mangun pencitraan. Ingmadia mangun kekuasaan. Tutwurni handa korupsi. Karena korupsi bidang pendidikan juga masih tinggi. Kenapa? Bukan sekedar korupsi anggaran, tapi korupsi di bidang jual beli ijazah itu. Itu yang menyebabkan teman-teman kita, profesor-profesor atau dosen-dosen di UGM kemarin, 1000 dosen tanda tangan petisi. Stop pemberian gelar. Yes. Kan banyak pejabat beli gelar. Buat apa panjang-panjangin gelar kalau otaknya pendek? Gak ada gunanya. Jadi itu kritik yang bagus dari Profesor Jasman. Yang memungkinkan kita mengingat kembali bahwa desain pendidikan kita buruk. Itu yang menyebabkan skopus kita turun terus. Indeks kecerdasan kita turun terus. Tuh. Jadi sekali lagi kebebasanlah yang memungkinkan kita bertumbuh. Jangan kendalikan keinginan manusia untuk belajar. Nah itu berhubungan dengan anggaran. Anggaran yang dimasukkan ke pendidikan di APBN itu sama dengan di Vietnam 20-25%. Vietnam APBN-nya dipakai 20-25% untuk menghasilkan pendidikan. Indonesia juga begitu. Tapi Vietnam jadi nomor 2 terbaik di Asia, Indonesia jadi nomor 4 terbaik di nomor 4 dari bawah. Jadi ada problem. Kemana uang itu sehingga tidak menghasilkan kecerdasan? Ya pasti dikorupsi. Dasarnya itu kan. Jadi sekali lagi itu bagus kritiknya dan saya enak diingatkan sehingga saya akhirnya ucapkan juga kritik saya bidang pendidikan. Jadi bukan saya nggak pernah bicara karena saya nggak pernah ditanya. Makasih. Kehilangan kesabaran karena website lemot? Saatnya beralih ke WordPress hosting dengan performa stabil dari Wah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menjelang siang, Bung Rocky. Terima kasih sudah hadir di antara kita. Ini forum yang sangat grace ya di Aceh ya. Kita sering juga buat suara dialog dan kita sering dengarlah Bung Rocky. Saya pengen tolong namanya. Baik. Perkenalan, nama saya Teguh Kamurzaman. Sama Jamal kemarin kita pernah hello di via video call ya. Saya konsultan hukum. Belum lengkap itu Boman. Ya. Belum lengkap itu. Belum lengkap. Saya juga bekas juru runding Gerakan Aceh Merdeka. Saya ingin menanggapi sebenarnya, kalau bertanya saya kira nggak bertanya lah. Saya nanggapin soal NKRI harga mati. Ya.
Saya ingat kita ini bangsa nggak jujur dengan sejarah kita. Kita selalu peringati 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan, hari proklamasi. Padahal merdeka kita itu 27 Desember 1949. Kenapa? Saya pernah dalam sebuah perjalanan ke Bali, ditanya oleh staf saya di perempuan, Pak, kenapa Pak ya? Ngurah Rai itu masih ditembak matinya itu tahun 47 gitu. Seharusnya kan 45 udah merdeka, kita kan ngopi-ngopi, senang-senang Pak. Saya bilang proklamasinya 17 Agustus 45. Tapi kemerdekaan kita itu diakui oleh internasional PBB itu pada 27 Desember 1949. Dan namun itu tidak ada dalam sejarah. Sejarah perjalanan hidup bangsa ini itu sudah tidak ada lagi, hampir tidak ada lagi. Mungkin di antara kita di sini hanya beberapa yang tahu itu. Nah, ini sebuah soal, Bung Rocky. Dan hasil Undang-Undang 45 sendiri itu berhasilnya pada 18 Agustus. Saat proklamasi kita belum punya Undang-Undang Dasar. Dan itu dilaksanakan di Rumah Maida. Pandangan saya, Undang-Undang 45 itu, kecuali pembukaannya, yang mungkin memang karya asli bangsa Indonesia, pendiri-pendiri, founding father. Tetapi isinya, pandangan saya itu isinya fasis. Karena ketika itu Laksamana Maeda dibantu oleh 2 orang staf politiknya yang membantu mendrafting Undang-Undang 45 itu. Sehingga seperti Bang Rocky tadi sampaikan, NKRI harga mati itu menjadi mengurung kita bangsa Indonesia ini untuk keluar daripada gagasan-gagasan baru tentang kebangsaan Indonesia. Saya kira itu saja statement saya, Bung Rocky. Terima kasih atas kesempatannya, Prof. Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Komandan. Memang itu yang membuat kita tidak nyaman karena klaim historis macam-macam. Bahkan nggak ada istilah NKRI. Yang ada Negara Republik Indonesia, NRI, bukan NKRI. Jadi kesatuan itu kan bagian yang buruk sebetulnya karena kita dipaksa untuk tidak boleh berbeda. Kalau mau lebih masuk akal, Negara Persatuan Republik Indonesia, bukan negara kesatuan. Kan itu dasarnya kan. Nah itu yang saya anggap cara pemerintah memahami ontologi, kalau kita pakai bahasa narasinya itu, ontologi bangsa ini adalah kemajemukan, bukan kesatuan. Karena kita majemuk dari awal, maka diperlukan persatuan. Karena majemuk diperlukan persatuan. Tapi sekarang dibalik, demi kesatuan tidak diizinkan perbedaan. Ngaco tuh. Satu counter ontologi yang membuat kita gagal paham apa sebetulnya yang dimaksud dengan NKRI harga mati itu. Itu kan slogan yang dibuat-buat. 4 pilar. 1 NKRI harga mati, 2 Pancasila, 3 Undang-Undang Dasar, 1 lagi apa? Padahal semua itu udah ada di konstitusi. Sebut aja negara konstitusional. Pancasila ada di konstitusi, ide persatuan ada di konstitusi. Jadi ngapain tambah-tambah? Itu cuma karena mau nambah anggaran di MPR supaya ada sosialisasi 4 pilar itu. Kan itu jadinya kan. Padahal adanya 4 pilar tidak diisi dengan narasi, itu bahayanya. Jadi orang kata pilarnya apa? Kita perlu narasi tentang keindonesiaan yang bisa ditumbuhkan sebagai harapan dan dia gak bisa dihentikan. Narasi itu bekerja ongoing in the making. Bukan narasi yang sudah dipastikan ada tetap. Menghapus narasi menimbulkan imajinasi, menghentikan imajinasi menghiburkan fantasi terus menerus. Karena kita manusia, kita orang bukan barang. Kalau barang dia berhenti sebagai das Ding an sich kata orang Jerman itu. Benda yang bisa kita objektifikasi, tapi percakapan demokrasi dia harus tumbuh. Nah itu yang kita inginkan supaya percakapan ini muncul, ada debat di antara kandidat tentang ide keindonesiaan. Termasuk potensi Indonesia untuk mengubah sistem pemerintahannya dari sentralistik pergi pada desentralisasi sempurna, yaitu sistem federal. Kalau saya ajukan sistem federal, orang akan ngomong, Anda mau bikin negara-negara bagian. Saya bilang iya.
Berarti Anda mau makar. Makar itu kalau saya angkat senjata di depan istana itu makar. Saya cuma angkat pikiran, angkat gagasan, di mana makarnya? Jadi banyak kecurigaan timbul karena tidak membaca sejarah. Banyak kecurigaan timbul karena tidak mampu untuk memproyeksikan pertarungan gagasan di masa depan. Nah, bagi milenials kita ingin agar supaya baca banyak, pelajari sejarah Aceh, dan Aceh ini udah jadi kota metropolitan sejak mungkin tahun 500. Karena udah terhubung dengan perdagangan dunia. Dokumen-dokumen Aceh di Cina itu lengkap bahwa ada pertukaran diplomasi dengan Eropa terjadi. Jadi kalau kita sebut Aceh, kita ingat bahwa Aceh bukan apa yang hari ini kita alami, tapi Aceh di masa lalu yang bahkan lebih luas perspektif gagasannya daripada Aceh hari ini. Istilah bagus dari Prof. Humam tadi di mobil, ini udah jadi city state. Artinya dia udah metropolis, di dalamnya ada kemajemukan. Dan Aceh bergaul dengan dunia global sebelum Indonesia merdeka. Nah, dasar-dasar pikiran ini yang kita sebut sebagai potensi untuk dijadikan narasi baru tuh. Sebetulnya bangsa ini hidup dengan narasi yang kaya, tetapi dikendalikan oleh arogansi-arogansi yang sempit. Itu dasarnya. Kenapa jadi sempit? Karena nggak mampu bertengkar. Nggak ada pemerintah yang mau bertengkar dengan oposisi itu. Bahkan dengan LSM kabur tuh. Bertengkar misalnya di forum-forum kayak ILC nggak ada yang mau. Paling kirim orang yang bego semua, yang tolol semua kan. Kan kalau berani kirim Menko-nya tuh, kita berdebat di situ. Kalau presiden nggak usah lah, nanti jadi gagap dan gugup dia. Tapi itu intinya tuh. Jadi semua forum mesti dibuka demi narasi baru. Narasi baru hanya disebut narasi baru kalau ada pertengkaran akal pikiran. Yang sering saya katakan, pikiran hanya disebut pikiran kalau ada yang membantah. Kalau Anda berpikir nggak ada yang bantah, artinya Anda sedang berdoa. Beda antara berpikir dan berdoa. Kan itu dasarnya kan. Jadi sekali lagi, ini kita mau Jumatan, setelah kita bertengkar di sini, nanti kita Jumatan, dan kita nggak boleh bertengkar kan kalau di Jumatan. Jadi itu bedanya. Kalau kita menginginkan narasi baru, konsekuensinya adalah buka percakapan akademis. Di mana dia dipercakapkan? Mestinya di kampus. Tapi karena kampus mengalami semacam ketegangan atau kegelisahan, maka rektor-rektor itu harusnya belajar dari forum ini. Jadi saya anggap semua ini adalah rektor di luar kampus. Bapak Ibu sekalian, saya kira tidak adil kalau tidak ada perempuan. Tolong Bapak-bapak mengerti. Hari ini tidak hanya menopoli laki-laki. Saya ingin mengundang penanya dari perempuan. Tidak mungkin tidak ada ini. Tidak mungkin tidak ada. Tadi malam ramai sekali perempuan yang bertanya. Kalau tidak ada, jangan sebut Pak Humam sebagai nabi patriarki. Ya, tidak ada ya? Tidak ada ya? Ada belakang, ada. Tolong. Berikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rayhal, temannya Prof. Humam. Hanya itu mungkin perkenalannya. Dan belum menjadi temannya Prof. Gerung, mungkin sebentar lagi. Menarik mendiskusikan pertanyaan, tapi tidak menarik. Kenapa? Karena kita tidak mendiskusikan narasi-narasi apa yang kemudian sudah dan akan dibangun berdasarkan cerita-cerita Prof. Rocky tadi. Artinya kita diajak berpikir, diajak untuk bertanya-tanya pada diri kita sendiri, pada semua hal. Sebenarnya kita punya nggak gagasan-gagasan baru untuk narasi-narasi yang akan dibangun di keberagaman tadi, persatuan tadi, dan lain sebagainya. Berbicara narasi Aceh misalnya, itu jauh hari Aceh sudah memikirkan tentang bagaimana Indonesia itu akan berwujud. Apa itu Indonesia? Misalnya, almarhum Hasan Tiro pernah menyebutkan apa itu demokrasi untuk Indonesia. Tapi kemudian gagasan itu ditolak.
Kenapa? Itu menurut saya adalah gagasan-gagasan yang kemudian dimatikan sehingga muncul 1976 misalnya. Tapi jauh sebelum itu almarhum Hasan Tiro sudah menggagas apa itu demokrasi untuk Indonesia sebelum 76. Nah, hari ini kalau kita diajak kembali untuk menceritakan apa narasi-narasi yang akan kita bangun misalnya dari Aceh untuk Indonesia, satu sisi kita agak pesimis, tapi seharusnya kita optimis memang. Tapi kehadiran saya hari ini di sini adalah untuk mendiskusikan, mungkin bisa dimulai dari Prof. Rocky sendiri. Apa gagasannya sebenarnya yang ingin ditanyakan untuk kita semua? Aceh itu, Indonesia itu, narasi baru itu apa? Dulu teman-teman di masyarakat sipil misalnya, di sini ada Bang Iqbal juga, pernah menuliskan satu bentuk gagasan yang namanya Aceh Baru. Itu gagasan yang luar biasa menurut saya. Dan hari ini juga ide itu hilang, menguap gitu. Nah, jadi ide-ide dan gagasan ini, pertanyaan saya kepada kita semua sebenarnya, itu akan bermuara ke narasi baru apa yang disebutkan oleh Prof. Rocky sendiri. Gitu. Jadi kita nggak hanya bermimpi, tapi kita kemudian punya catatan dan langkah konkret seperti apa mimpi ini kita akan bangun dari titik di sini misalnya. Berhubung kita berada di bawah Rumah Aceh kan. Nah itu gagasan itu bukan soal kesatuan saya ingin menyebutkan, saya sepakat tadi soal persatuan, tapi kemudian kemajemukan itu harus menjadi catatan penting. Sehingga narasi-narasi yang dibangun kemudian adalah narasi-narasi yang kaya, yang tidak mengkotakkan kita pada ide kita harus misalnya seragamnya harus merah dan putih, seragamnya harus hitam dan biru misalnya, harus kuning dan orange. Nah seperti itu saya pikir. Terima kasih kesempatannya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Rehal. Saya kira ini very good question, Bung Rocky. Saya hanya ingin mengattach sedikit melampir ke pertanyaan ajakan dari Rehal. Saya kira Bung Rocky juga bisa membantu kami untuk memberitahu kami apa semangat zaman sekarang. Zeitgeist yang diperkenalkan oleh Hegel. Orang Aceh itu yang tahu Hegel itu dialektika gitu. Orang Aceh banyak yang nggak tahu Zeitgeist itu dari Hegel 250 tahun yang lalu. Jadi tolong dilampirkan ke pertanyaan Rehal. Apa semangat zaman yang hari ini sedang bergelantungan, ya, yang mesti diambil dan dijadikan narasi? Ini saya kasih kuliah beginian 3 semester tuh soal naratif, history, and politics of hope, itu temanya di situ. Tapi tadi disebut Hegel. Sebetulnya bangsa ini terhubung juga dengan Hegel karena salah satu cucu Hegel pernah jadi tentara NATO dan bekerja di Indonesia. Ada catatannya itu. Tapi kita tentu nggak ingin lihat itu. Saya ajukan tadi 2 hal, yaitu meriset potensi Indonesia untuk diatur ulang berdasarkan prinsip kemajemukan in optima forma. Majemuk secara radikal. Itu punya konsekuensi bahwa negara kesatuan ini terlalu membebani kemajemukan itu. Maka saya usulkan, coba pikirkan semacam negara persemakmuran yang isinya adalah kondisi-kondisi lokal. Aceh jadi negara bagian, Jawa Barat jadi negara bagian, Maluku jadi negara bagian. Lalu kita himpun itu sebagai persahabatan Indonesia. Mungkin itu lebih akrab. Jadi bayangkan itu, saya usulkan itu sebagai proposal narasi alternatif itu. Yang kedua, narasi tentang apa yang akan memayungi Indonesia masa depan tuh. Hukum pidana, mungkin masa depan pidananya berkurang. Karena semua potensi pidana bisa dikontrol lewat CCTV itu. Korupsi juga bisa dikontrol lewat e-katalog. Jadi kalau kriminal korupsi berhenti, mulai berkurang, kita mau cari cara apa yang memungkinkan Indonesia dihidupkan melalui harapan itu. Saya membayangkan di belakang kita ada kantor lingkungan hidup yang hanya dijadikan alasan untuk memberas negara-negara barat supaya kirim dana karbon ke kita tuh.
Padahal kita produksi terus karbon. Semua industri kita itu, Indonesia dinyatakan sebagai negara mungkin keberapa penghasil emisi itu. Dan Sri Mulyani di sidang Glasgow terakhir, Conference on Co-op 22 yang lalu, mengatakan jangan negara barat mengajari kita tentang kesehatan lingkungan. Karena kita lagi bertumbuh, kita perlu mengekstrasi lingkungan kita. Dengan kata lain, jangan negara barat halangi kita merusak lingkungan. Itu konsekuensi dari keterangan Sri Mulyani. Jadi narasi lingkungan gak masuk di Indonesia. Padahal misalnya 2 minggu lalu di Davos, tempat di mana para kapitalis memastikan arah baru dunia, diputuskan di situ bahwa lingkungan hidup menjadi parameter utama kebijakan politik di semua negara. Dan itu dihitung. Apa yang mesti dilakukan? Lakukan yang mereka proposalkan adalah asuh masyarakat sipil itu di tingkat lokal. Bukan di tingkat provinsi, bukan di tingkat negara, di tingkat lokal. Bahkan di desa. Jadi mereka yang ingin cari sumbangan asing nanti itu harus bikin kesepakatan dengan pemerintah bahwa yang kita lakukan di lokal itu comply fit and proper dengan proposal dunia. Kan orang bertanya, do you speak environmental ethics? Do you speak gender equality? Semua itu narasi baru. Tapi pemerintah do not speak environmental ethics. Seorang menteri doesn't speak gender equality. Semua itu yang memungkinkan kita batal tumbuh sebagai negara tuh. Jadi dasar-dasar itu yang saya ajukan sebagai proposal. Silakan diuji itu. Nah, mampu nggak kita bicara tentang tadi narasi baru Indonesia yang ditumbuhkan dalam kebersamaan persemakmuran, bukan lagi negara yang dasarnya NKRI harga mati itu. Secara antropologi Papua memang berbeda dengan Jawa Barat. Jawa Barat berbeda dengan Sumatera Utara. Jadi kenapa mesti disatukan sesuatu yang dasarnya perbedaan? Justru dalam perbedaan dimungkinkan percakapan. Undang-undang desa kita dari Sabang sampai Merauke sama seragam. Itu artinya ada birokratisasi itu. Dan itu yang kita sebut sebagai upaya negara untuk mengendalikan kemajemukan rakyat. Jadi sekali lagi saya kirimkan itu sebagai proposal. 2 hal yang kita ajukan sebagai proposal. Bisa enggak seluruh undang-undang yang dibuat kita batalkan dan kita katakan Omnibus Law harus dipayungi oleh hukum lingkungan. Karena itu ide baru dunia itu. Semua hukum yang anti hukum lingkungan dibatalkan. Mau nggak kita jadikan itu narasi? Mau nggak kita jadikan narasi persemakmuran itu adalah potensi bagi Indonesia? Itu 2 hal. Tetapi ini memerlukan aktivitas luar negara. Ada dorongan dari luar, ada energi dari luar. Ini bagian dari upaya kita untuk minta negosiasi dengan negara. Masyarakat sipil punya hak untuk menentukan Indonesia, bukan sekedar negara tuh. Nah, ini adalah beban berat. Dan kata seorang feminis Amerika namanya Audre Lorde, the master's tool cannot dismantle the master's house. Peralatan raja tidak mungkin dipakai untuk membongkar istana raja. Perlu peralatan lokal. Seperti ucapan tadi dari Lear tadi. Nah, itu yang kita inginkan. Kita perlu peralatan lokal untuk membongkar istana raja. Saya samarkan di situ supaya ada pertanyaan berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cut Intan Arifah. Terima kasih Prof. Human, sekaligus kanda saya nih. Sebenarnya dari tadi malam saya ingin menanyakan ini, tapi ada keraguan-raguan dan sampai detik tadi pun masih ada keraguan-raguan. Tapi the power of last minute akhirnya mendorong hati saya untuk menanyakan ini ya. Jadi pertama Pak Rocky, yang mana tahun ini sudah mulai yang dinamakan tahun politik lah menuju 2024. Jadi sudah sering dipakai oleh berbagai elemen baik itu netizen di dunia maya ataupun dunia nyata
sering menggunakan politik identitas, yang mana politik identitas itu mengandung unsur agama, budaya, suku, etnis, terkhusus agama tuh paling sering digoreng. Nah, yang ingin saya tanyakan, dari beberapa calon presiden yang dari berbagai koalisi ataupun ada yang belum membentuk koalisi, mana dari calon itu yang bisa mengcover politik identitas ini, yang memiliki sifat ataupun bisa menghandle orang-orang yang memakai politik identitas ini. Artinya calon mana yang memiliki adab, moralitas, etikabilitas yang baik, yang dapat mengcover semua etnis, agama, suku budaya yang ada di Indonesia ini. Yang mana seperti Pak Rocky katakan tadi, kita ini bangsa yang penuh dengan kemajemukan. Nah, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal yang nggak ada asal usulnya, yang tiba-tiba masuk jadi pertengkaran politik. Apa itu politik identitas? Kalau saya pakai istilah resminya, identitas itu di dalam bahasa Latin artinya dia yang sudah meninggal. Itu identitas. Identitas baru sempurna ketika seseorang tidak lagi hidup. Karena hanya mayat yang bisa diidentifikasi. Kalau kita masih hidup, nggak mungkin kita bisa diidentifikasi. Asumsi kita tentang pemerintah berubah setiap saat. Anda mungkin lagi bersama dengan pacar Anda, tiba-tiba ada yang lebih wangi lewat. Identitas pacar Anda hilang, identitas dia muncul. Jadi nggak mungkin identitas itu jadi final ketika manusia masih hidup. Ada orang pindah warga negara, ada orang pindah agama, ada orang pindah partai politik. Identitasnya selalu in the making, oscillating bahkan itu. Jadi kalau dikatakan politik identitas artinya politik orang meninggal, politik tentang mayat. Bahasa begitu. Kalau kita mau bongkar narasi dari teori, nanti saya terangkan kenapa bukan itu yang dimaksud hari-hari ini. Sama seperti orang bertanya pada saya, setiap kali saya kasih kuliah umum, panitia bilang, kami minta biodata Pak Rocky. Saya bilang yang lengkap apa enggak lengkap? Yang lengkap. Saya bilang saya belum mati, ngapain nanya yang lengkap itu? Biodata saya jadi lengkap ketika saya meninggal. Kan itu dasarnya kan? Jadi ini basa-basi supaya diperlihatkan nih pernah ngajar di sini, pernah enggak. Manusia itu dihitung berdasarkan apa yang diucapkan real time lalu dibantah real time oleh orang. Kan itu kan? Kalau enggak, waktu ada penundaan dia bisa evaluasi lagi itu. Dia bohongi lagi, dia susun lagi narasinya itu. Jadi sekali lagi itu pertanyaan betul bahwa ada kecemasan wacana politik identitas hanya diajukan untuk menghalangi Muslim politics rise up. Itu aja. Cuman itu yang dimaksudkan. Jadi kalau kita ngoceh-ngoceh segala macam, juga tadi malam saya terangkan, yang benar adalah politics of recognition, bukan politics of identity. Bukan antara sosialisme dan Islamisme, itu peran historis. Jadi jangan dipalsukan, yang suka malsuin ini kan negara tuh. Berbahaya kalau Islam jadi mayoritas. Padahal banyak juga mayoritas yang minoritas mentalitasnya. Itu dasarnya tuh. Jadi bagi saya nggak ada soal mau politik identitas, mau identitas politik, tapi yang penting dia direcognize oleh voters. Itu dasarnya tuh. Ya bersaing aja, nggak ada soal kan. Apakah partai-partai Muslim ini akan menegakkan syariah Islam? Uji di dalam programnya, bukan dari awal mengatakan ini bakal jadi syariah. Kita bisa uji misalnya di Aceh. Ini negara dari awal menginginkan orang Aceh membentuk kanon, atau negara ingin menyogok dengan kanon pada orang Aceh. Kan itu yang nggak jujur tuh. Sekarang isu itu ditutupi. Bahwa seolah-olah bahaya kalau saya datang di Aceh, saya akan provokasi soal-soal yang berbau politik identitas. Padahal di sini kita lihat ada percakapan. Percakapan itu tidak mungkin dibatalkan karena nasib manusia adalah bicara. Jadi betul, kehidupan kita hari ini, kita ingin promosikan supaya dibuka pembicaraan publik. Jangan kasak-kusuk. Kita ingin semua calon presiden bicara tegas tentang IKN, tentang lingkungan, tentang gender equality. Supaya kita nggak memilih kucing dalam karung. Padahal sebetulnya nggak ada soal juga. Semua kucing dalam karung kan kelihatan karena karungnya bolong. Gitu ya teman-teman. Baik sekalian, waktulah yang membuat kita harus berhenti.
Pak Rocky harus pulang ke Jakarta dan